Selama ini kita mengetahui ada 7 benua di muka bumi. Berdasarkan peta dan ensiklopedia, emang ada 7 dataran luas atau benua di permukaan bumi ya kan? Yakni Afrika, Asia, Antartika, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Namun, pada tahun 1642, Abel Tasman, seorang pelaut Belanda, meyakini bahwa dia telah menemukan benua ke-8 guys. Setelah 375 tahun dinyatakan tenggelam, pada tahun 2017, sekelompok ahli geologi dengan yakin mengumumkan penemuan mereka tentang benua ke-8 ini guys, yang kemudian benua ini dikenal dengan nama Zelandia. Tapi kira-kira apa ya yang membuat para ahli geologi ini akhirnya yakin nih kalau Zelandia ini merupakan sebuah benua? Emang seberapa luas sih? Kira-kira dengan ditemukannya Zelandia, apakah bakalan membuka peradaban-peradaban yang lain yang sempat tenggelam juga ya guys? Simak video ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku akan ceritakan tentang penemuan benua ke-8 yang sempat tenggelam sekitar 375 tahun lalu guys, yakni benua Zelandia. Sebenarnya penemuan Zelandia ini berawal dari sebuah dugaan orang Eropa aja sih. Jadi mereka tuh yakin kalau untuk menyeimbangkan bumi bagian utara, pasti ada benua yang besar juga di bagian selatannya. Pada saat itu, sebagian besar bagian dunia masih misterius bagi orang-orang Eropa. Namun mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa pasti ada daratan besar di sana yang terlebih dahulu ada di muka bumi ini. Yang mana mereka kemudian menyebutnya Terra Australis. Jadi, Terra Australis itu adalah sebutan untuk tanah selatan yang tidak diketahui dalam bahasa Latin, guys. Benua ini hanyalah khayalan aja karena ketidaktahuan, tapi mereka tetap menggambarnya di berbagai peta Eropa pada abad ke-15 sampai ke-18. Benua ini diperkirakan oleh Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Claudius Ptolemus, kartografer Yunani pada abad ke-1 Masehi, yang meyakini bahwa Samudra Hindia dibatasi oleh sebuah daratan di selatan. Dalam Renaissance, benua ini muncul di peta-peta Eropa karena sumber utama informasinya adalah Claudius Ptolemus tadi kan. Walaupun berbagai pelayaran menyebabkan berkurangnya luas daerah Terra Australis, benua ini terus digambar dan ilmuwan berdebat juga untuk membuktikan kebenarannya dengan argumen antara lain Terra Australis sebagai penyeimbang daratan di belahan bumi utara, daerahnya jauh lebih besar dibandingkan Antartika yang sebenarnya, bahkan mencapai Samudra Pasifik. Wow, gede juga ya. Nah, Selandia Baru yang ditemukan Abel Tasman pada tahun 1642 juga dianggap sebagai bagian dari benua ini guys. Tasman mulai bekerja di perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1632 atau sekitar 1633. Dia melakukan pelayaran pertamanya ke Pulau Cerman di Indonesia modern pada tahun 1634 sebagai kapten kapal yang bernama Moka. Sejak tahun 1639, di bawah instruksi Komandan Matthias Hendrickson Quast, ia memulai serangkaian ekspedisi di sekitar Asia Timur, mengunjungi Jepang, Formosa, Kamboja, dan terakhir Sumatera. Peran Tasman meliputi patroli di laut untuk mencari penyelundup dan penjahat, serta memulai misi perdagangan. Nah, pada tahun 1642, penjelajah Belanda telah menemukan berbagai bentangan di pantai Australia. Akan tetapi, dia tidak yakin apakah ini merupakan pulau-pulau yang terpisah atau hanya bagian-bagian berbeda dari daratan yang lebih besar dan saling terhubung. Dan tahun itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Anthony van Diemen, menantang Tasman nih untuk memimpin ekspedisi ke wilayah ini. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk menemukan apakah ada jalur laut ke arah timur menuju Amerika Selatan, kemudian menemukan kembali Kepulauan Solomon, dan menjelajahi Nugini. Perusahaan Hindia Timur Belanda juga ingin mengetahui apakah ada kekayaan atau sumber daya alam di tanah misterius ini guys, sehingga mereka dapat lebih memahami apakah mereka harus memperluas operasi bisnis mereka ke wilayah itu guys.
Oh no, Eropa, kayaknya hobi banget ya. Datang, habis itu klaim wilayah, dan ujung-ujungnya menjajah. Kenapa ya orang-orang Eropa zaman dulu seneng banget ngejajah ya? Tasman berangkat dari Batavia yang sekarang kita kenal sebagai kota Jakarta di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1642. Dua kapal bernama Handschrift dan Zeehan akan terlibat dalam ekspedisi tersebut guys. Langkah pertama penjelajahan tersebut adalah berlayar dari Mauritius yang merupakan negara kepulauan kecil di lepas pantai timur Afrika. Ekspedisi tersebut tiba di sana pada tanggal 5 September dan akan berangkat pada tanggal 8 Oktobernya. Berlayar cepat ke arah timur menuju wilayah yang sekarang kita ketahui sebagai tempat tinggal Australia dan Selandia Baru. Nah, pada tanggal 24 November, Tasman pertama kali melihat pantai barat Tasmania, sebuah pulau di sebelah selatan Australia yang kini menjadi bagian dari negara tersebut. Ia menamai pulau ini Van Diemen's Land, sesuai nama orang yang memberinya tugas memimpin ekspedisi tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 5 Desember, Dewan Perwira memutuskan untuk tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Ini berarti bahwa ekspedisi Tasman tidak akan menemukan Selat Bass yang merupakan jalur laut yang memisahkan Australia dan Tasmania. Alih-alih melanjutkan perjalanan ke utara, Tasman malah memutuskan untuk berlayar ke timur guys. Mungkin mau jalan-jalan dulu kali ya, siapa tahu nemu kebun emas gitu. Tapi bukannya untung malah apes. Ekspedisi perusahaan Hindia Timur Belanda yang dipimpin oleh Abel Tasman merupakan kontak Eropa pertama yang diketahui dengan suku Maori. Nah, setelah Tasman pertama kali melihat Selandia Baru pada tanggal 13 Desember, kedua kapalnya berlayar menuju pantai barat dan sekitar Farewell Spit yang terletak di puncak pulau selatan Selandia Baru. Nah, pada tanggal 18-nya nih, rombongan kapal Tasman berlabuh di utara tempat yang sekarang menjadi Taman Nasional Abel Tasman. Dengan dua kapal besarnya yang terparkir di pelabuhan yakni Ngati Tumatako Kiri, yaitu suku Maori setempat, pastinya membuat warga suku Maori kebingungan juga ya kan. Mereka kan tidak pernah melihat kapal sebesar itu sebelumnya, dan mereka juga bukan warga Maori yang berkulit terang. Warga suku Maori itu kan identik berkulit coklat, bertato di seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya juga guys. Pokoknya kayak di foto inilah. Bagi penduduk asli Maori, mungkin penjelajah Belanda itu menyerupai sejenis peri berkulit putih yang ditakuti dalam budaya Maori. Selain itu, orang Belanda juga kan tidak bisa bicara dalam bahasa Maori kan. Akhirnya kelompok-kelompok itu saling mendekat dengan kewaspadaan dan kecurigaan masing-masing, yang akhirnya memicu juga sebuah konflik kan. Ya jujur sih, gimana nggak jadi salah paham juga ya kan. Kalau kita datang ke tempat yang asing untuk pertama kalinya, pastinya ya gitu juga. Mau nanya tapi kok nggak ngerti bahasanya. Mau deketin takut dikira mau ngajak perang juga. Jadi kan sama-sama waspada. Yang satu takut diserang, yang satu juga takut diserang. Akhirnya malah jadi saling serang. Ya nggak sih? Suku Maori setempat akhirnya mendayung untuk menemui Belanda dalam dua waka. Saking waspadanya nih, mereka pun melantunkan mantra-mantra ritual dan meniup putatara, semacam trompet dari kulit kerang yang mungkin merupakan upaya untuk menakut-nakuti pendatang baru yang misterius itu kan. Gak sampai di situ guys, suku Belanda juga menanggapi dengan berteriak balik nih. Dia pun meniupkan trompet mereka sendiri dan akhirnya justru malah menembakkan meriam ke arah suku Maori. Suara tembakan itu akhirnya memekakan telinga dan suku Maori pun belum pernah kan mendengar suara seperti itu sebelumnya. Akhirnya mereka pun melarikan diri karena merasa takut. Namun ini bukan akhir dari perjumpaan itu guys. Keesokan paginya banyak waka mendayung ke kapal-kapal Belanda dan 4 pelaut Belanda tewas setelah perahu kecil mereka ditabrak oleh salah satu dari suku Maori itu guys. Tasman akhirnya memutuskan untuk segera pergi nih dari tempat tersebut dan kapal-kapal mulai berlayar menuju Selat Cook dengan 11 waka Maori yang terus saja mengejar mereka.
Seorang pria yang berdiri di salah satu kapal mengibarkan bendera putih yang mungkin dimaksudkan sebagai persembahan perdamaian. Akan tetapi, anak buah Tasman malah melepaskan tembakan dan membunuhnya, guys. Pertemuan awal yang tidak bersahabat ini akan berdampak luas bagi para penjelajah Maori dan juga Eropa. Tasman tidak akan pernah lagi menginjakan kakinya di Selandia Baru, dan ia menamai pelabuhan tempat konflik itu terjadi sebagai Teluk Pembunuh atau Mordanaires. Setelah kejadian ini, pada tahun 1642, orang Eropa tidak akan kembali ke Selandia Baru hingga tahun 1769. Jadi nih, perlu waktu 127 tahun sebelum akhirnya pertemuan berikutnya yang tercatat antara orang Eropa dengan suku Maori, yakni dengan kedatangan James Cook di Selandia Baru pada tahun 1769. Dua pelayaran James Cook ini berhasil mengkoreksi berbagai pendapat tentang Terra Australis. Yang pertama, ia mengelilingi Selandia Baru dan membuktikan itu bukan bagian dari benua. Yang kedua, ia mengelilingi bumi pada lintang selatan yang tinggi, kadang melewati lingkaran kutub selatan, dan menunjukkan bahwa Terra Australis yang sebenarnya terdapat di dalam lingkaran kutub, guys. Nah, sekarang istilah Terra Australis ini menjadi sebuah sinonim untuk benua Australia. Teori keseimbangan tanah ini telah didokumentasikan sejak abad ke-5 di peta oleh Macrobius yang menggunakan istilah Australis di petanya, guys. Sebenarnya nama Zelandia bukanlah sesuatu yang baru juga sih. Sebelumnya ia sudah pernah dikemukakan pada tahun 1995 silam, namun bukan ditunjukkan sebagai nama benua baru juga. Nama Zelandia digunakan untuk mendeskripsikan daerah Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan berbagai pecahan kerak benua yang terpisah dari benua kuno yang berumur 200 juta tahun, yakni Gondwana. Dilansir CNN, dulunya daratan Zelandia merupakan bagian dari dataran yang sama dengan Antartika dan juga Australia. Namun, Zelandia memisahkan diri dari super benua kuno Gondwana sekitar 85 juta tahun lalu yang kemudian menghilang, guys. Zelandia juga diyakini adalah benua yang pernah dihuni oleh dinosaurus loh, guys. Ini dilihat dari penemuan sisa-sisa hewan darat yang ditemukan di Selandia Baru pada tahun 1990-an, seperti tulang rusuk dinosaurus sauropoda dan dinosaurus herbivora berparuh atau Hypsilopodon, serta tulang kaki dari karnivora besar yang diyakini sejenis Allosaurus pada tahun 2006. Nah, buat informasi tambahan aja nih guys, fosil hewan darat sebenarnya jarang ditemukan di belahan bumi selatan. Menurut Andi Tuloh, ahli geologi dan bagian dari tim yang menemukan Zelandia ini, dia mengatakan ini adalah contoh bagaimana sesuatu yang sangat jelas dapat memakan waktu lama untuk terungkap. Dan benar, pada tahun 2017, sekelompok ahli geologi mengumumkan penemuan mereka tentang benua ke-8 yang kemudian dikenal dengan nama Zelandia atau Teriwa Maui dalam bahasa Maori. Benua tersebut memiliki luas 1,89 juta mil persegi atau sekitar 4,9 juta kilometer persegi. Ukurannya sekitar 6 kali lipat Madagaskar, guys. Salah satu negara terkenal yang berlokasi di benua ini adalah Selandia Baru. Memang tidak mudah mengklaim bahwa benua Zelandia ini adalah benua ke-8 di muka bumi ya guys. Sebab 94% dari bagian benua ini berada di bawah permukaan laut. Hanya segelintir pulau seperti Selandia Baru yang menyembul dari kedalaman samudra. Ya, seperti kata Andi Tuloh tadi ya, ini adalah contoh bagaimana sesuatu yang sangat jelas bisa memakan waktu cukup lama untuk diungkap. Petunjuk pertama benua Zelandia dikumpulkan oleh naturalis Skotlandia, yakni Sir James Hector, yang melakukan pelayaran di lepas pantai selatan Selandia Baru pada tahun 1895. Pelayaran itu dilakukan setelah seabad pulau Selandia Baru ditemukan, tepatnya pada tahun 1642 oleh Abel Tasman itu loh guys. Namun menurut mitos Maori, sebenarnya Selandia Baru justru ditemukan oleh Kupe, seorang nelayan dan kepala suku dari Hawaii.
Kupe dipercaya menjadi sosok penjelajah dari Hawaii yang pertama kali menemukan Selandia Baru dan sangat senang dengan iklim serta kondisi di wilayah tersebut. Kupe sampai di Selandia Baru pada tahun 950 dan setelah itu kembali ke tanah airnya untuk mengajak orang-orang mengikutinya guys. Dengan petunjuk dari Kupe, orang-orang Maori dari Hawaii mulai berimigrasi nih ke Selandia Baru. Nah, setelah mempelajari geologinya nih, Sir James Hector menyimpulkan bahwa Selandia Baru adalah sisa-sisa rantai pegunungan yang membentuk puncak wilayah benua besar yang membentang jauh ke selatan dan timur namun kini tenggelam. Para ahli geologi pun akhirnya menyepakati definisi tentang apa itu benua. Nah, secara garis besar, benua adalah sebuah wilayah geologi dengan ketinggian, berbagai macam batuan, dan kerak bumi yang tebal. Benua juga harus berukuran besar. Namun, misi menemukan benua Zelandia itu sempat berhenti guys, karena ekspedisi yang rumit dan juga mahal. Dan pada tahun 1995, ahli geofisika Amerika yakni Bruce Luyendyk kembali menggambarkan wilayah tersebut sebagai sebuah benua dan menyarankan untuk menyebutnya sebagai Zelandia. Mungkin penyebutan Zelandia lebih gampang aja gitu ya secara global, jadi semua orang bisa nyebutnya. Kalau misalkan Terra Maori itu kan rada-rada susah juga sih. Kontroversi benua Zelandia meskipun tipis dan tenggelam, para ahli geologi mengatakan Zelandia adalah sebuah benua karena ditemukan jenis bebatuan di wilayah tersebut guys. Namun masih banyak hal yang belum diketahui tentang benua ini sebenarnya. Salah satunya asal-usul benua tersebut. Beberapa ilmuwan bahkan tak sepakat apabila daratan yang tenggelam ini disebut sebagai benua ke-8. Ini tidak seperti gunung, negara, atau planet. Kelompok Mortimer mengatakan bahwa sebuah benua harus memiliki batas-batas yang jelas, menempati area yang lebih besar dari 386.000 mil persegi atau 1 juta kilometer persegi, lebih tinggi juga dari kerak samudra di sekitarnya, dan memiliki kerak benua yang lebih tebal daripada kerak samudra. Dan Zelandia memenuhi semua persyaratan tersebut. Dan Mortimer yakin jika Anda mengeringkan lautan Zelandia akan terlihat sebagai dataran tinggi yang berdiri tegak di atas dasar lautan. Mortimer juga menyebutnya sebagai benua paling tipis, paling terendam, dan paling terkecil. Masalahnya, sampai saat ini kerak dan batuan tertua yang pernah diambil dari Zelandia hanya berusia 500 juta tahun. Sedangkan semua benua lainnya mengandung kerak yang berusia 1 miliar tahun atau lebih. Namun, sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa bagian dari benua Zelandia itu berusia 2 kali lebih tua dari yang diperkirakan oleh para ahli geologi guys. Benua Zelandia masuk ke peta keberadaan Zelandia. Benua ke-8 itu semakin nyata ketika ahli geologi memetakan wilayah seluas 2 juta mil persegi menggunakan data dari sampel batuan dasar laut guys. Peta yang telah disempurnakan ini menyoroti sejarah geologi Zelandia yang sangat unik. Dilansir dari Times of India, sekitar 83 juta tahun yang lalu, superkontinen Gondwana terpecah karena kekuatan geologi, sehingga memunculkan benua-benua yang ada sampai sekarang ini guys. Proses inilah yang membentuk Zelandia, di mana 94% wilayahnya terendam dan hanya 6% berupa Selandia Baru dan pulau-pulau tetangganya yang terlihat guys. Tim ahli geologi dan seismologi internasional menyempurnakan peta Selandia Baru yang sudah ada dengan menganalisis sampel batuan dan sedimen yang dikumpulkan dari dasar laut dan juga pulau-pulau di pesisirnya guys. Mereka melengkapinya dengan analisis data seismik dan menghasilkan peta Zelandia seluas hampir 5 juta kilometer persegi. Jadi memang perlu waktu 375 tahun bagi para ilmuwan untuk menyimpulkan bahwa Zelandia memang ada dan sekarang diakui sebagai benua ke-8. Keberadaan Zelandia sudah disadari oleh para ilmuwan sejak tahun 1995. Akan tetapi baru pada tahun 2017 kemarin Zelandia secara resmi diakui sebagai benua ke-8.
Hal ini karena para ilmuwan telah mengumpulkan cukup bukti kan untuk menunjukkan bahwa Zelandia ini memiliki semua karakteristik benua. Zelandia adalah tempat yang sangat penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari sejarah bumi dan proses-proses geologis yang membentuk planet kita, guys. Zelandia juga merupakan rumah kan bagi berbagai macam kehidupan laut, termasuk terumbu karang, ikan paus, dan juga lumba-lumba. Ada beberapa fakta menarik juga nih tentang Zelandia, guys. Jadi guys, ternyata Zelandia ini adalah benua termuda di dunia, guys. Meskipun dibilang benua termuda, Zelandia memiliki gunung tertinggi loh di bawah airnya, yaitu Gunung Mawson yang memiliki ketinggian 5.500 meter dari dasar laut. Namun penemuan benua ke-8 ini justru membuat kita jadi makin penasaran juga ya kan? Kira-kira dengan ditemukannya Zelandia ini, apakah akan membuka peradaban-peradaban yang tenggelam lainnya? Pokoknya kita tunggu aja jawabannya ya guys. Oke guys, itu tadi sejarah penemuan Zelandia atau benua ke-8 yang sempat tenggelam sekitar 375 tahun lalu. Seperti biasa, kalau ada hal yang keliru atau salah, langsung aja koreksi di kolom komentar di bawah. Tapi ingat ya guys, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Yang mau request cerita juga monggo bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like juga ya guys. Dan jangan lupa share jika dirasa video ini bermanfaat ya guys. Terakhir, udah tahu dong, subscribe channel ini ya guys. Karena aku nggak sabar loh, pengen cerita lagi ke kalian semuanya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.